Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan perbandingan teori gunung es dan domino effect dengan saya Javier Raihan dengan NIM 2023 dan NIM akhir 308 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Semiranullah dengan NIM 2023 dengan NIM akhir 399. Oke, di sini ada ada dua teori, yaitu teori domino effect dan teori iceberg effect. Di sini pengertian umum dari domino effectnya itu adalah fenomena di mana suatu kejadian memicu kejadian lain secara berantai. Resiko tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dan memperbesar dampak. Satu gangguan kecil dapat menyebabkan dampak besar pada sistem. Sedangkan pengertian umum dari iceberg effect adalah konsep di mana masalah yang terlihat hanya sebagian kecil dari keseluruhan. Sebagian besar penyebab masalah tersembunyi dan tidak terlihat. Fokus pada faktor mendalam yang sering diabaikan. Untuk menurut para ahlinya dari Heyrins, kecelakaan terjadi karena rangkaian kejadian yang saling berkaitan. Jika satu domino dihilangkan, maka kecelakaan dapat dicegah. Itu pengertian dari domino effect menurut Heyrins. Sedangkan menurut Sigmund Freud dengan teori gunung es, menggunakan analogi gunung es untuk menjelaskan struktur pikiran manusia. Ia membagi pikiran menjadi 3 bagian: sadar, prasadar, dan tidak sadar. Bagian terbesar adalah alam bawah sadar yang sangat mempengaruhi perilaku manusia meskipun tidak terlihat. Untuk pembahasan dari jurnal yang kami ambil, yaitu The Domino Effect of Risk on Supply Chain Performance in Disruptive Times. Berdasarkan penelitian, gangguan pada supply chain dapat memicu efek berantai. Resiko pada supplier itu mengganggu proses produksi. Gangguan produksinya itu berdampak pada distribusi, dan dampak akhirnya penurunan kinerja perusahaan. Yang jurnal kedua yaitu tentang membahas teori gunung es, yaitu jurnal yang kami ambil yaitu Emergence of the Fungal Immune System. Berdasarkan penelitian, sistem yang terlihat hanya sebagian kecil dari keseluruhan mekanisme. Pada organisme, respon yang terlihat hanya bagian luar dari sistem yang kompleks. Sebagian besar proses penting terjadi secara tersembunyi. Untuk identifikasi masalah dari domino effect, ketergantungan tinggi pada satu supplier. Yang kedua yaitu gangguan kecil dapat memicu efek berantai besar. Ketiga, kurangnya sistem antisipasi terhadap risiko berurutan. Yang keempat yaitu tidak adanya alternatif ketika terjadi gangguan. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah dari iceberg effect. Yang pertama yaitu masalah yang terlihat. Yang kedua, keterlambatan produksi dan distribusi. Yang ketiga itu masalah tersembunyi. Keempat, lemahnya manajemen risiko. Kelima, kurangnya perencanaan strategis. Keenam, sistem yang tidak fleksibel. Yang terakhir, kurangnya kesiapan menghadapi krisis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini untuk penanggulangannya untuk domino effect. Yang pertama, mengurangi ketergantungan pada satu supplier. Yang kedua, menyediakan alternatif atau backup supplier. Yang ketiga, memantau setiap tahapan proses secara berkala. Yang keempat, menghentikan rantai risiko sejak tahap awal. Lalu untuk penanggulangan iceberg effect, yang pertama ada mengidentifikasi akar masalah yang tersembunyi.
lalu meningkatkan sistem manajemen risiko, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem, dan meningkatkan kesiapan menghadapi kondisi krisis. Lalu untuk solusi dari kami menyarankan agar perusahaan tidak bergantung pada satu supplier saja, tetapi memiliki beberapa alternatif sebagai cadangan. Lalu kami menilai penting adanya sistem monitoring untuk mendeteksi gangguan sejak awal, dan kami mengusulkan peningkatan manajemen risiko agar perusahaan lebih siap menghadapi kondisi tidak terduga. Terakhir, kami juga menyarankan evaluasi sistem secara berkala untuk mengetahui kelemahan yang tidak terlihat. Baik, di sini fitur research atau saran. Ada saran penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggabungkan pendekatan domino effect dan iceberg effect secara lebih mendalam. Lalu perlu dilakukan analisis pada berbagai sektor lain, tidak hanya supply chain, dan disarankan menggunakan data yang lebih luas agar hasil lebih akurat. Lalu ada pengembangan sistem. Untuk pengembangan sistem ini, penggunaan teknologi seperti sistem monitoring berbasis digital untuk mendeteksi risiko lebih awal. Selanjutnya, pengembangan sistem manajemen risiko yang lebih adaptif dan fleksibel. Lalu integrasi data antar bagian untuk meminimalisir terjadinya gangguan berantai. Untuk rekomendasi, perusahaan perlu lebih fokus pada pencegahan risiko sejak dini, tidak hanya menangani masalah yang terlihat, tetapi juga faktor tersembunyi, dan pendekatan kombinasi kedua teori dinilai lebih efektif. Baik, yang terakhir kesimpulan, domino effect menunjukkan bahwa suatu masalah dapat berkembang secara berantai dan saling mempengaruhi. Sedangkan iceberg effect menjelaskan bahwa sebagian besar penyebab masalah bersifat tersembunyi dan tidak terlihat di permukaan. Kedua teori ini memiliki pendekatan yang berbeda, namun saling melengkapi, di mana domino effect membantu memahami bagaimana suatu masalah itu menyebar, sementara iceberg effect itu membantu mengidentifikasi akar penyebabnya. akar penyebabnya. Oleh karena itu, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penggunaan kedua pendekatan secara bersamaan dinilai lebih efektif dalam memahami, mencegah, dan menangani masalah secara menyeluruh. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.